Pernah terpikir untuk pensiun di usia 40-an? Meninggalkan rutinitas kerja harian, punya banyak waktu untuk keluarga, bisa liburan kapan saja, dan tetap punya penghasilan? Pensiun dini memang terdengar menyenangkan. Tapi banyak orang Indonesia yang langsung menepis ide ini karena merasa, gaji segini mana cukup? Investasi? Saya nggak ngerti. Nabung aja susah, apalagi invest. Padahal kenyataannya, pensiun dini bisa diwujudkan asal kamu tahu caranya dan konsisten dalam mempersiapkannya, terutama lewat investasi. Tapi, investasi itu bukan sesuatu yang bisa langsung dijalani begitu saja. Ada beberapa hal penting yang harus kamu siapkan terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah 7 hal yang wajib kamu siapkan agar bisa mulai berinvestasi untuk persiapan pensiun dini, disesuaikan dengan kebiasaan dan realita masyarakat Indonesia. 1. Ubah mindset dari kerja sampai tua ke kerja sekarang, nikmati nanti. Banyak orang Indonesia masih punya mindset bahwa hidup itu ya kerja sampai tua. Kerja keras dari pagi sampai malam, baru boleh istirahat kalau sudah tua atau sakit. Ini mindset yang perlu diluruskan. Kalau kamu ingin pensiun dini dan mulai berinvestasi, kamu perlu mengubah pola pikir. Dari kerja demi gaji bulanan menjadi kerja demi membangun aset. Dari menunda-nunda investasi menjadi keinvestasi lebih awal, walau kecil. Dari hidup untuk sekarang menjadi kehidup untuk jangka panjang. Investasi butuh kesabaran. Hasilnya mungkin tidak langsung terasa, tapi sangat berdampak besar di masa depan. Tanamkan dalam diri, semakin cepat saya mulai, semakin besar peluang saya untuk merdeka secara finansial. 2. Atur ulang keuangan pribadi dan keluarga. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih mengelola keuangan secara mengalir. Dapat gaji, bayar tagihan, jajan dan sisanya baru ditabung, itu pun kalau ada. Kalau begini terus, kapan bisa mulai investasi? Sebelum kamu mulai berinvestasi, kamu perlu punya kendali atas keuanganmu. Caranya, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Gunakan aplikasi keuangan atau catat manual di buku. Kelompokkan pengeluaran, kebutuhan pokok, tagihan, hiburan, cicilan, dan dana sosial. Tentukan porsi investasi, idealnya 10-30% dari penghasilan, tergantung kondisi. Buat anggaran bulanan dan patuhi. Kalau kamu sudah berkeluarga, ajak pasangan berdiskusi, karena percuma kamu hemat dan ingin investasi kalau pasangan boros dan gak sejalan. 3. Lunasi atau kendalikan utang konsumtif. Utang adalah salah satu penghambat terbesar untuk berinvestasi, terutama utang konsumtif seperti cicilan kartu kredit, paylater, kredit HP, kredit motor atau mobil yang tidak produktif. Sebelum kamu memulai investasi, kamu harus menyelesaikan atau mengendalikan utang-utang konsumtif ini terlebih dahulu. Karena return investasi biasanya kalah jauh dibanding bunga utang. Misalnya, investasi reksadana bisa kasih return 8-10% per tahun. Tapi bunga paylater bisa mencapai 2-5% per bulan. Itu sama dengan 24-60% setahun. Jadi, lebih bijak mana? Bayar utang dulu, baru mulai investasi. Atau, kalau utangnya produktif, misalnya kredit usaha, pastikan ada arus kas yang jelas. 4. Bangun dana darurat. Sebelum kamu berani investasi, pastikan kamu sudah punya dana darurat. Ini penting banget, karena investasi punya risiko. Dan kalau kamu nggak punya dana cadangan,
kamu bisa panik dan terpaksa mencairkan investasi saat kondisi rugi. Idealnya, kalau lajang, 3-6 bulan biaya hidup. Menikah tanpa anak, 6 bulan. Menikah dan punya anak, 6-12 bulan. Dana darurat ini bisa disimpan di tabungan biasa, deposito atau reksadana pasar uang. Dengan dana darurat yang aman, kamu bisa berinvestasi dengan lebih tenang dan tidak terburu-buru. 5. Pahami jenis investasi yang cocok dan terjangkau. Salah satu alasan orang Indonesia malas investasi adalah karena merasa investasi itu cuma buat orang kaya. Ribet dan harus ngerti ekonomi. Takut rugi. Padahal sekarang ada banyak jenis investasi yang murah dan mudah dimulai, bahkan dari Rp10.000. Beberapa contoh yang cocok untuk pemula di Indonesia. Pertama, reksadana. Modal awal kecil. Bisa dibeli lewat aplikasi. Cocok untuk jangka menengah panjang. Cocok buat yang nggak mau repot analisis. Kedua, emas. Mudah dipahami. Cocok untuk jangka panjang, 10-15 tahun. Bisa dicicil via Pegadaian atau aplikasi emas digital. Ketiga, saham. Potensi keuntungan besar. Risiko lebih tinggi. Butuh belajar dulu, tapi banyak sumber belajar gratis sekarang. Keempat, properti. Cocok untuk jangka panjang. Butuh modal besar, tapi bisa dimulai dari kerjasama, sistem patungan, atau KPR untuk sewa. Jadi, investasi sekarang bisa diakses siapa saja. Tinggal pilih yang paling cocok dengan tujuan dan karakter kamu. 6. Disiplin dan konsisten menyisihkan uang investasi. Ini bagian yang terdengar mudah, tapi paling sulit dilakukan. Banyak yang sudah paham pentingnya investasi, sudah punya aplikasi, sudah mulai, tapi baru jalan 3 bulan, berhenti. Kuncinya ada di disiplin dan konsistensi. Cara praktisnya, gunakan sistem auto debit. Langsung alokasikan dana investasi di awal saat gajian. Gunakan metode bayar diri sendiri dulu. Sisihkan untuk investasi sebelum kamu belanja atau jajan. Buat target bulanan. Misalnya, Rp500.000 per bulan ke reksadana. Mulai dari nominal kecil tapi rutin. Daripada langsung besar tapi berhenti. Lebih baik kecil tapi konsisten. Seperti menanam pohon. Investasi butuh waktu. Yang penting, tanam dulu, rawat terus, baru panen di masa depan. 7. Tentukan tujuan investasi yang jelas dan terukur. Investasi tanpa tujuan itu seperti naik mobil tanpa tahu mau kemana. Kamu harus tahu untuk apa kamu berinvestasi. Kalau tujuanmu pensiun dini, kamu harus bisa jawab. Kapan kamu ingin pensiun? Di usia berapa? Berapa kebutuhan hidupmu per bulan saat pensiun nanti? Mau tinggal di kota atau desa? Mau tetap punya penghasilan pasif? Contoh, kalau kamu mau pensiun di usia 45, dan kamu butuh 5 juta rupiah per bulan untuk hidup, berarti kamu butuh 60 juta rupiah per tahun kali estimasi 30 tahun masa pensiun sama dengan 1,8 miliar rupiah. Belum termasuk inflasi. Dari situ kamu bisa mulai hitung. Berapa dana yang harus kamu kumpulkan? Berapa return yang kamu butuhkan dari investasi? Berapa persen dari penghasilan yang harus kamu investasikan setiap bulan? Dengan tujuan yang jelas, kamu akan lebih termotivasi dan bisa mengukur apakah kamu berada di jalur yang benar. Semua orang bisa, asal mau. Banyak orang Indonesia berpikir bahwa pensiun dini hanya untuk orang kaya,
atau orang dengan gaji besar. Padahal, yang paling penting adalah kemauan dan perencanaan. Dengan mengatur keuangan, melunasi utang, membangun dana darurat, dan mulai berinvestasi secara rutin, siapapun bisa mempersiapkan pensiun dini, bahkan dari penghasilan biasa. Kuncinya ada di mindset, kebiasaan, dan konsistensi. Jadi, sekarang tinggal kamu yang tentukan. Mau terus kerja sampai usia 60-65 tahun karena terpaksa? Atau mulai investasi dari sekarang dan pensiun dengan tenang saat masih sehat dan bertenaga? Pilihannya ada di tanganmu. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman yang juga lagi mikir soal pensiun. Dan kalau kamu ingin bahasan lain seputar keuangan, investasi, atau usaha rumahan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.